Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai pembelajaran tentang pembagian bilangan pecahan yang dapat menentukan konsep A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A, mahasiswa PGSD Angkatan 2019 yang beranggotakan Alfia Lucianti, Fitri Ismarstiani, Mia Maharani Prawesti, Rahardita Setianingrum, dan Rahmaika Julaika. Bisa dilihat ini adalah foto kami bersama. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Dan pada hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi jenis-jenis pecahan. Yang pertama, ada pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Contoh, 0,5, 1,25, dan 2,75. Yang kedua, ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Oke, kita lanjut kepada yang ketiga, bilangan persen. Bilangan persen adalah pecahan yang menggunakan perlambangan persen yang berarti 100. Contohnya, 5% sama dengan 5 per 100, 30% sama dengan 30 per 100, dan 75% sama dengan 75 per 100. Kita lanjut yang terakhir, ada pecahan campuran. Pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh, 2 per 5 sama dengan 1 2 per 5. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Mengapa demikian? Baik, saya akan menjelaskan. Materi ini memang sederhana, hanya saja kebanyakan dari kita salah kaprah mengenai operasi yang satu ini. Mengapa bisa dikatakan salah kaprah? Karena dimisalkan ditanya penyelesaian A per B dibagi C per D, maka kita akan mengatakan bahwa itu A per B dikali D per C, yang mana C per D itu dibalik menjadi D per C. Nah teman-teman, sebenarnya itu tidak dibalik, tapi dikalikan dengan bilangan yang menghasilkan 1 untuk penyebutnya. Oke, biar nggak bingung, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Kita masuk pada contoh soal pertama, yaitu 8 per 3 dibagi 4 per 7. Untuk langkah pertama dalam penyelesaiannya, kita ubah pembilang dan penyebutnya. Yang awal 4 sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebut, kini kita ubah posisinya menjadi 7 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Dan menghasilkan 8 dikali 7 per 3 dikali 4. Menghasilkan 8 dikali 7 sama dengan 56, 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi, hasil dari 8 per 3 dibagi 4 per 7 sama dengan 56 per 12. Kita masuk pada soal kedua, yaitu 17 per 8 dibagi 11 per 4. Langkah pertama, kita ubah ke pecahan biasa dengan cara 1 dikali 8 ditambah 7 menghasilkan 15. Kita masukkan penyebutnya yaitu 8. Jadi 15 per 8. Selanjutnya 1 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan kita masukkan penyebutnya 4 menjadi 5 per 4. Langkah selanjutnya kita ubah posisi pembilang dan penyebutnya. Yang awalnya 5 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut, kini berubah posisi menjadi 4 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut, menjadi 15 per 8 dikali 4 per 5.
15 dibagi 5 menghasilkan 3. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Cara menghitung ini kita lakukan dengan perkalian silang. Hasil dari 15 dibagi 5 per 8 dibagi 4 adalah 3/2. 3/2 sama-sama kita kalikan dengan 1, menghasilkan 3/2. Jadi, hasil dari 1/7/8 dibagi 1/4 adalah 3/2. Operasional pembagian pecahan. Konsep dasar pembagian pecahan. Operasi pembagian pecahan sedikit berbeda dengan pembagian bilangan bulat. Untuk menghitung pembagian pecahan juga diperlukan pemahaman mengenai operasi perkalian pecahan. Contoh seperti di bawah ini. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Secara konsep, membagi dengan pecahan sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Pembagian pecahan biasa. Seperti contoh di bawah ini, 3/4 dibagi 1/2 sama dengan 3/4 dikali 2/1 sama dengan 6/4. Pecahan 6/4 termasuk pecahan tidak biasa karena pembilang lebih besar dari penyebut. Sebaliknya, pecahan tersebut disederhanakan kemudian diubah ke bentuk pecahan campuran. 3/4 dibagi 1/2 sama dengan 3/4 dikali 2/1 sama dengan 6/4 sama dengan 3/2 sama dengan 1/2. Karena berlaku yaitu 2/1/3 dikurang 2 sisa 1. Jadi hasilnya 3/2 sama dengan 1/2. Baik, sampai di sini dulu video penjelasan dari kami pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian bisa memahami apa yang kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain video.